Pasti Anda pernah dengar kata ilmuwan. Ilmuwan adalah orang yang berkompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan penelitian. Tak jarang penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain atau bahkan untuk penelitiannya sendiri. Bentuk pencerahan tersebut bisa berupa memeluk agama Islam. Sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut. Maka mereka pun masuk Islam. Mau tahu siapa saja ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian? Ini dia penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. 1. Jacques Yves Cousteau. Cousteau, seorang yang lahir di Prancis pada 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanografer dan ahli selam yang terkemuka. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antaranya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun mengatakan bahwa hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia memberikan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya, dan antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Mendengar hal itu, Cousteau akhirnya memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 22 Juni 1997 di tempat kelahirannya. 2. Maurice Bucaille. Bucaille adalah peneliti yang meneliti jasad Fir'aun. Ia lahir pada 19 Juli 1920 dan merupakan ahli bedah asal Prancis. Bucaille menjadi ahli bedah dan penanggung jawab dalam penelitian mumi Fir'aun. Hasil penemuan mengungkapkan bahwa sisa garam yang melekat pada mumi disebabkan oleh Fir'aun yang meninggal karena tenggelam. Bucaille pun merilis laporan yang berjudul Les Momies d'Espérance. Kematian Fir'aun itu sesuai dengan yang digambarkan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Fir'aun meninggal karena ditelan ombak. Bucaille menemui ilmuwan muslim dan diberitahukan tentang ayat yang menggambarkan kematian Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini menyentuh hati Bucaille dan akhirnya ia menjadi mu'alaf. 3. Profesor William Brown. Majalah Sains Amerika Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan beberapa hasil penemuan tim flora Amerika. Salah satu penemuan mereka lah suara halus yang dihasilkan tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga pada umumnya atau ultrasonik. Akhirnya suara itu bisa direkam dan disimpan menggunakan alat yang canggih. Tim peneliti pun mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik sehingga menghasilkan rangkaian garis pada layar monitor. Hal ini dilakukan agar memudahkan memahami suara itu. Hasilnya adalah suara rekaman tanaman itu ternyata membentuk lafaz Allah. Jadi tumbuhan terlihat bertasbih kepada Allah. Hal ini sudah digambarkan dalam Al-Quran dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Lalu yang keempat, Phil Daima O'Leary, seorang ahli neurologi asal Amerika, mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia. Beberapa urat saraf di otak manusia tidak dapat dialiri oleh darah, namun Fidelma berpendapat bahwa setiap bagian otak harus dialiri darah yang cukup agar berfungsi dengan normal. Hasil penemuannya ini mengungkapkan bahwa otak bisa dialiri darah ketika sujud dalam sholat. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa jika orang tidak sholat, maka otaknya tidak akan menerima darah yang cukup, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Lalu yang kelima, Leopold Werner Ehrefel. Sudah banyak ilmuwan yang memeluk agama Islam lewat penelitian yang dilakukannya, termasuk Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrefel. Dia merupakan seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Ia tertarik pada dunia timur. Rasa ketertarikannya itu dia wujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian Tenggara, dan Turki ketika dewasa. Pada saat itu, ia biasa ikut sholat berjamaah walaupun belum beragama Islam. Ia pun pada akhirnya masuk Islam pada tahun 1927 dan mengganti namanya menjadi Baron Omarov von Ehrefel. Sebelum masuk Islam,
Leopold meneliti tentang wudhu dan menemukan fakta yang terkait dengan pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia. Letak pusat syaraf yang peka itu terdapat di dahi, tangan, dan kaki, dan sangat sensitif ketika terkena air. Jika membasuh dengan air pada titik-titik pusat syaraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Leopold juga merekomendasikan agar wudhu tak hanya untuk umat Islam saja. Perintah berwudhu dalam sholat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Lalu yang keenam ada Keith Moore. Beliau adalah Profesor Emeritus dalam pembagian anatomi Departemen Bedah. Beliau juga adalah Ketua Anatomi tahun 1976 hingga 1984 dan Asosiasi Dekan untuk Dasar Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran di University of Toronto, Ontario, Kanada. Masih banyak lagi jabatan yang pernah dipegang oleh beliau. Literatur yang ditulisnya bersama Arthur Fedeli II, Clinically Oriented Anatomy, adalah yang paling populer dan dijadikan sebagai acuan oleh beberapa profesi seperti ilmuwan sampai siswa. Suatu hari, ia membaca artikel bahwa Al-Quran sudah menjelaskan tentang perkembangan janin sampai lahir. Hal itu membuat Keith hampir tidak percaya, karena pengetahuan tentang embrio baru diketahui oleh manusia baru-baru ini, karena menggunakan alat yang canggih. Karena temuan tentang itulah, Keith Moore akhirnya memeluk agama Islam dan aktif menangani publikasi Perhimpunan Medika Islam Amerika Utara, Downers Grove, Illinois, USA. Keith juga mengatakan bahwa rujukan ilmiah tentang perkembangan dan proses reproduksi manusia terdapat dalam berbagai surah dalam Al-Quran. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan sekubal daging, dan sekubal daging itu kami jadikan tulang benulang. Lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Lalu yang ketujuh adalah Masaru Emoto, peneliti asal Jepang. Masaru Emoto meneliti tentang air zam-zam dan menjadikannya masuk Islam. Masaru Emoto memberi bukti bahwa struktur air zam-zam termasuk unik dan memiliki kemampuan luar biasa. Karena penemuan ini, beliau memeluk agama Islam. Pada tahun 2003, Masaru Emoto melakukan penelitian tentang sifat air. Hasilnya, ia menemukan keanehan pada sifat air tersebut. Partikel molekul air bisa berubah sesuai dengan perasaan manusia yang ada di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terdapat kelestarian molekul yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Dalam kajiannya, beliau tekun meneliti tentang berubahnya molekul air. Air murni dari mata air di Pulau Honshu didoakan mengikuti tradisi agama Shinto, lalu didinginkan hingga mencapai -5 derajat Celcius. Lalu diambillah gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera berkualitas tinggi. Ternyata molekul air membentuk kristal segi enam yang indah. Selanjutnya percobaan air kata arigato di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah kemudian dicoba lagi dengan dihadapkan tulisan Arab Jepang arigato. Kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata setan, maka molekul air berbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air itu terus hancur. Ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi enam dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Mengenai perubahan molekul air ini, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. 8. Tagata Tejessen. Beliau masuk Islam setelah melakukan penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan cutatis. Dalam lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Penemuan modern ini di bidang anatomi membuktikan
bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa membuat mati syaraf pengaturan sensasi. Saat terjadi luka bakar, maka lapisan terakhir ini, orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung serabut syaraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar. Penelitian ini juga membuktikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagatat karena pada hari itu ia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan kepada khalayak umum bahwa ia masuk Islam. Lalu yang ke-9 adalah Carner, mantan pejabat NASA. Carner adalah seorang mantan pejabat antariksa Amerika Serikat atau NASA yang masuk Islam karena penemuan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Carner pun meneliti tentang Hajar Aswad. NASA menemukan fakta empiris tentang keajaiban malam Lailatul Qadar, tapi penemuan itu tidak dipublikasikan. Penemuan tersebut telah ditemukan sejak beberapa tahun silam. Fakta tersebut ialah bahwa ciri atau tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar adalah suhu sedang. Pada pagi hari udara matahari bersinar cerah, tapi panasnya tidak terasa, serta pada malam hari tidak terlihat bintang. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. NASA menemukan fenomena aneh pada suatu malam karena tidak ada meteor yang jatuh ke atmosfer bumi serta suhu udara sedang. Padahal di malam biasanya jumlah meteor yang berjatuhan ke atmosfer bumi sekitar 20 meteor. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang, lemparan meteor bagi setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Setelah mengetahui fakta tersebut, Carner akhirnya memeluk Islam dan meninggalkan jabatannya di NASA karena mengungkapkan fakta tentang malam Lailatul Qadar tersebut kepada harian Al-Wafat Mesir. Terakhir, John Dean. Peneliti Inggris John Dean memeluk Islam setelah mempelajari kehidupan Muslim di Arab Saudi. Ia bekerja sebagai ahli di industri kesehatan dan nutrisi. Hal pertama yang Dean lakukan adalah memahami Islam secara benar. Saat menginjakan kaki di Arab Saudi, ia melihat laki-laki memakai pakaian tradisional dan perempuan menggunakan pakaian yang tertutup. Dia juga memperhatikan satu hal, bahwa orang-orang di sana ramah. Karena semakin ia banyak bercerita kepada mereka, maka semakin ramahlah mereka. Padahal, pandangan Dean dulu tentang mereka adalah orang yang kaku. Dean juga mengungkapkan bahwa di sana tidak ada kekerasan yang biasa didengar dari berita. Dean pun mulai penasaran dan menanyakan banyak hal kepada rekannya setiap kali bertanya, bagaimana bisa Anda menjalani hidup seperti tidak boleh melakukan ini dan itu? Teman Dean selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Mereka selalu memulai dengan berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad. Dean pun akhirnya mendapat banyak informasi yang benar tentang Islam. Sebagai seorang peneliti, ia pun mempelajari Al-Quran dan hadis. Keterkejutan pun dialami olehnya karena mendapatkan bukti ilmiah yang diungkapkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran sangat sederhana, bahasanya sehingga mudah dipahami. Ayatnya sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dean, hal yang paling menyenangkan dalam Islam adalah perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu. Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya. Ketika ia mempelajari Islam terasa mudah dan masuk akal. Setelah itu dia pun menjadi mu'alaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ditemani 2 rekannya. Sahabat beriman, itulah 10 ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan penelitian dan penelitian tersebut ternyata lebih dulu dijelaskan dalam Al-Quran. Para peneliti sudah banyak yang membuktikannya jika tidak ada keraguan lagi di dalamnya.